Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiq Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat komunikasi. Yang pertama, filsafat. Filsafat menurut para tokoh. Yang pertama, Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang kebenaran. Yang kedua, Al-Farabi mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam mawjud dan hakikat alam yang sebenarnya. Yang ketiga, menurut Descartes mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Yang keempat, Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Yang kelima, Pythagoras dikenal sebagai orang pertama yang memakai kata filosofia yang berarti pecinta kebijaksanaan, lover of wisdom. Yang terakhir di sini adalah Plato, mengartikannya sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang hakiki lewat dialektika. Di sini ada bagan bisa dilihat. Yang pertama ada kajian filsafat menurut Kant, yang kedua kelompok filsafat menurut Kant, yang ketiga karakteristik berpikir filsafat. Selanjutnya, pokok-pokok permasalahan kajian filsafat. Benar salah logika ilmu, baik buruk etika moral, baik buruk etika moral. Filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren bertalian tentang. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren bertalian tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Manfaat filsafat ilmu. Menurut Jujun Surya-Sumantri, seseorang akan mengenal bidang keilmuan dengan berbagai aspeknya, mempercepat berkembangnya paradigma keilmuan dalam kehidupan, mengenal alur-alur berpikir dalam kegiatan keilmuan, mengenal alur-alur berpikir dalam kegiatan keilmuan. Pertanyaan filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana hubungan objek tersebut dengan manusia? Yang kedua, epistemologi. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang telah berdasarkan pilihan moral? Pertanyaan-pertanyaan untuk membedakan jenis pengetahuan. Apa yang dikaji oleh pengetahuan itu? Aspek ontologi. Bagaimana caranya mendapat pengetahuan itu? Aspek epistemologi. Untuk apa pengetahuan itu dipergunakan? Aspek aksiologi. Hasilnya pengenalan ciri-ciri dan reposisi ilmu, seni, agama. Sumber pengetahuan yang benar. 4 cara mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, rasionalisme, rasio atau penalaran rasional atau abstrak. Yang kedua, empirisme, pengalaman konkret. Yang ketiga, intuisi. Yang keempat, wahyu. Ukuran kebenaran. Berpikir berfilsafat merupakan suatu aktivitas manusia untuk menemukan kebenaran. Yang kedua, apa yang disebut kebenaran oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu ukuran atau kriteria kebenaran. Ada 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi berkaitan dengan pengetahuan, kebenaran ontologis berkaitan dengan sesuatu yang ada atau diadakan, dan kebenaran semantis berkaitan dengan bahasa dan tutur kata. Manusia sebagai pelaku komunikasi. Komunikasi yang kita bahas adalah komunikasi manusia, human communication. Rumitnya komunikasi antar manusia oleh karena secara teleologis komunikasi mengandung tujuan, yakni mengubah sikap, opini, perilaku, kepercayaan, agama. Oleh karena itu, untuk memahami proses komunikasi secara mendalam kita perlu memahami manusia. Ada 4 teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Yang kedua, teori kebenaran ilahiyah atau agama. Yang ketiga, teori korespondensi. Yang terakhir, teori
pragmatisme. Jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan biasa yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Yang kedua, pengetahuan ilmiah atau ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas untuk mengetahui kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang tidak mengenal batas sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki, sampai di luar dan di atas pengalaman biasa. Yang terakhir, pengetahuan agama, suatu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para nabi dan rasulnya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Ilmu formal, matematika, logika. Ilmu empiris formal, ilmu alam, ilmu hayat. Terakhir, ilmu hermeneutik, sejarah, ekonomi. Ada dua teori yang digunakan untuk mengetahui hakikat pengetahuan. Realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Idealisme. Teori ini menerangkan bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental atau psikologis yang bersifat subjektif. Sekian, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.